pagi Mas Tommy. Malam. Pulang dong. Kagak pakai baju mili. Baju mili kagak ada ulang-ulang, lanjut terus ya. Malam, siang, pagi, selamat semangat ya, semangat sore ya, semangat pagi ya. Karena kita harus selalu semangat, apalagi berpencak esa ya Mas. Saya pengen tahu nih Mas, perjalanan Mas Tommy selama menjadi kadang esa. Artinya ketika Mas Tommy mulai bergabung, kemudian belajar pencak esa, ceritanya gimana tuh Mas? Kalau dulu itu awalnya itu tahun 77 itu saya dibawa sama namanya Asriadi. Nah, itu dibawa ke wali kota itu dari Semea 3. Itu pada waktu itu dari Semea 6 ya, pokoknya dekat PTK itu. Semea 6 apa Semea 3 lah. Semea 6 deh. Itu pada waktu itu latihan kungfu, latihan yoga itu di rumahnya. Nah, karena Asriadi ini dia mau kuliah, udah kuliah, dia mau kerja, itu akhirnya nggak bisa terusin. Saya disuruh terusin. Nah, sedangkan saya masih kepengen belajar hitungannya. Yang akhirnya ya udah dibawalah ke Pamong Praja. Dulu istilahnya Pamong Praja kalau buat sesepuh ya. Adanya wali kota itu kan karena kandidat. Kalau buat Pak Mas Adi, Pak Mario dan lain-lain, setahu saya itu Pamong Praja. Nah, itu bawa ke situ. Kira-kira berapa bulan ya ada saya 3 tahun, kira-kira beberapa tahun ya, 3 tahun itu ada kecerahan. Dan itu saya ikut kecerahan itu tahun 81 kalau nggak salah itu. Ya 81. Kecerahannya di Gandul. Nah, jadilah kadang esa. Nah, pada waktu itu ya Pak Mariun itu masih melatih ya, di Pamong Praja itu masih melatih. Terus tahun 82 yang nggak lama berselang, ada yang berpendapat ini yang ngumpul di Pamong Praja itu kalau Pak Mariun itu udah tua. Nah, mungkin latihan esanya di rumah aja, kira-kira seperti itu. Biar kandidat ya di tangan sama anak-anak muda. Nah, saya pada waktu itu hitungannya taruhlah paling muda. Nah, itu akhirnya ya disetujui sama Pak Mariun. Latihan kadangnya itu di rumahnya Pak Mariun. Itu tahun 82-an lah itu. Artinya ada masukan ya seperti itu, karena dianggap materinya Pak Mariun ini ya jangka panjang, sedangkan kandidat maunya jangka pendek seperti itu. Contoh misalkan seperti turun tungka ya, Fordekov apa dan sebagainya, itu diajarin bolak-balik, kalau belum betul sekali nggak ganti materi, walaupun itu materi kandidat, karena materi esainya itu Kemis malam. Nah, kalau minggunya itu kandidat. Pak Marin juga masih melatih. Nah, setelah di rumah ya, kecerahan pada waktu itu tahun 81-82 boleh dibilang semuanya ikut. Cuman ya hanya sekali 2 kali lah saya ingat saya, selebihnya nggak ada yang datang karena memang materinya nggak disukai, termasuk saya kurang suka, nggak suka seperti itu. Tapi karena terpaksa ya, kecuali terutama ya hari Minggu, karena terpaksa ya saya datang. Kepaksa buat apa? Kepaksa buat mampir, buat minum es seperti itu. Jadi ya pas mampir ya mau nggak mau disuruh degek-degek, disuruh berdiri ulang-ulang, nggak suka. Tapi ya apa gimana, hanya ikut aja deh, nggak ngerti seperti itu. Kamu sendiri tuh betul? Seringnya sendiri. Setahu saya tuh
cuman 2 kali, mungkin ada belasan orang yang latihan. Selebihnya sendiri nggak ada yang datang, karena memang nggak banyak boleh dibilang semua lah hitungannya nggak suka pencak esa. Jurus esa itu nggak suka. Saya aja nggak suka. Saya suka itu dibangkitkan semangat sama Pak Mas Hadi. Itu pun akhir-akhir beliau mau meninggal. Dan saya berpikir pada waktu itu tahun 93 itu saya dapat sertifikat nasional itu, wah kalau ini yang saya jalanin, bagaimana dengan gambaran itu? Sertifikat nasional itu Mas? IPSI. Oh, Mas IPSI. Dan itu mengingatkan itu. Ikut pelatihan pelatih IPSI. Pelatihan IPSI itu tahun 93 dari wilayah Jakarta Selatan, terus daerah ya DKI itu di Kuningan, terus nasionalnya di Cibubur. Tapi setelah saya dapat yaitu kalau ini saya berarti saya harus buat ini, sedangkan ini hampir semua, bahkan boleh dibilang semua. Nah sedangkan gambaran-gambaran itu, latihan-latihan itu yang saya tidak suka, sebetulnya bagus ya, sebetulnya ya nggak bagus juga sih ya, sebetulnya itu siapa gitu. Jadi Mas Tommy latihan dengan Pak Mariun itu berapa lama itu jadinya? Kalau waktu latihan dari sama Pak Mariun itu mungkin 3 bulanan lah, setiap hari Minggu. 3 bulan? 3 bulanan setiap hari Minggu. Sampai selesai nggak? Selesai, kalau jurus selesai. Bahkan diulang-ulangnya ini tambah nggak senang. Itu selesai. Ya, ini SH kalau mau dibilang. Tapi setelah itu ya saya kembali ke embel-embel, cuman mengatasnamakan SH aja. Dari mulai itu cuman mengatasnamakan SH. Setelah tahun itu kan tahun 82-an, Pak Mariun pensiun dari IPSI, pelatih IPSI itu tahun 83. Nah, di tahun 83 itu ya udah nggak pernah lagi, padahal dia masih mau ngajarin. Sampai pada waktu integrasi pun ditawarin sama Pak Mas Hadi, dia masih siap. Tahun 90-an itu. Tahun 93 saya dapat sertifikat itu. Nah, sedikit ada pertimbangan siapa hal semacam itu yang sebetulnya itu. Artinya ketika Pak Mas Tommy mendapatkan sertifikat nasional IPSI tahun malah 93 malah berbalik untuk mendalami pencak esa. Kira-kira seperti itu. Nah, lebih sering ya kebetulan dari tahun 88 malah. Dari tahun 88 saya lebih sering sampai 90, 91 lebih sering ketemu sama Pak Mariun, Pak Mas Hadi. Tapi Pak Mariun masih sehat? Masih sehat, cuman ya harus ke rumah. Kalau Pak Mas Hadi masih bisa jalan, masih bisa diajak ke sana ke sini. Oh, waktu itu ketua Pak Mas Hadi ya? Iya. Dan itu sering datang. Nah, disitulah lebih cenderung saya berbicara, menanyakan masalah SH. Bahkan Pak Mas Hadi sendiri banyak kasih bimbingan. Dalam arti kata, saya pernah nanya misalkan, Pak kalau selain pakai mocopat, selain pakai keroncong yang pada umumnya pakai apa aja? Lo pakai gambang kromong bisa. Yang paling saya sukai itu gambang kromong sambal jampang. Gini. Kadang-kadang diperagain sambil berdiri, dia pakai mulut. Masih lancar itu Pak Mas Hadi? Masih kuat, masih lancar. Dan pada waktu itu kalau ada acara itu dia paling ngotot minimal buka acara pakai ulu salam, minimal tutup acara pakai solo sepel. Kalau buka biasanya cukup ulu salam, tapi kalau selesai acara itu ditutup dengan solo sepel. Nah, itu beliau selalu artinya selalu
dia selalu menegaskan lah. Bahkan ya udah saya sendiri, ya udah saya tutup. Pak Marion itu meninggal tahun berapa? 90 berapa, 6 mungkin. 66 ya? 96. Oh gitu. Iya, itu di hall boxing Senayan itu ada kejuaraan dunia kalau nggak salah 94. Itu kejuaraan dunia. Terus berselang dia masih datang ya, Pak Sarkam juga datang dari Magelang, saya ngantar Pak Sarkam. Oh, Pak Sarkam masih ada ya? Masih ada. Tahun 9 kejuaraan dunia di hall boxing Senayan. Jadi yang wafat duluan almarhum Pak Marion. Yang duluan siapa ya? Pak Sarkam masih ada? Ah, Masih ada ya? masih. Oh, Pak Sarkam itu tahun berapa? Pak Sarkam selang kurang lebih 1 tahun paling. 1 tahun. Iya, kurang lebih gitu. Ya, Mas Tommy ada suka ngobrol-ngobrol dengan Pak Sarkam tidak? Iya, iya pada waktu itu sering. Boleh dibilang 3 hari atau 4 hari itu ya sehari-harinya sama Pak Sarkam. Maksudnya gimana? Kan Mas Tommy di Jakarta. Ya Pak Sarkam pada waktu itu kan ke Jakarta buat ngelihat kejuaraan pencak silat dunia di hall boxing Senayan itu kalau nggak salah tahun 94. 94. Dan nganter ya Pak Sarkam ke hall boxing itu dari rumahnya Pak Gunawan, yaitu selalu saya yang nganter. Di rumahnya Pak Gunawan pun saya selalu hadir buat nemenin sampai beliau pulang. Itu kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari itu saya selalu nemenin. Oh, Pak Gunawan itu siapa Pak? Pak Gunawan itu ya bapaknya Pak Gandiro ya. Dia kecer tahun 38 itu di Keramat Sentiong, itu yang ngecer Pak Sumedi. Pak Sumedi ini Esa dari Semarang yang dibuang di Dibul. Oh, jadi Pak Gambiro itu memang bapaknya juga orang Esa juga ya? Iya, orang Esa Jadi juga. keluarga Esa lah. Iya.